Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Edi Santoso. Sorry, Bang Edi Santoso minta dibahas soal Titan Swap. Tiga kali requestnya. Oke, kita akan bahas ya hari ini. Titan Swap diperdagangkan di kisaran Rp443 hari ini. Ini merupakan sebuah token berbasiskan dengan project DeFi atau Decentralized Finance, di mana teman-teman dapat melakukan pertukaran aset atau jual beli aset di platformnya. Kemudian juga ya seperti platform-platform DeFi pada umumnya, ada liquidity pool, teman-teman bisa melakukan staking di sana guna mendapatkan reward. Kalau kita perhatikan dari tokennya, dia punya supply maksimum sebanyak 10 miliar token ya, dengan apa namanya, token yang beredar saat ini hanya kisaran 92,92 juta saja. Wow, teman-teman, baru sedikit koin yang beredar ya, bahkan nggak sampai 1%. Mari kita cek dia bisa diperdagangkan di mana aja. Dia bisa diperdagangkan di KuCoin, di Bithumb, Huobi Global, Polynex, Indodax, CoinTiger. Jadi nggak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan. Kemudian kalau kita perhatikan dari website resminya titanswap.org. Di sini ada sebuah peringatan teman-teman. Kalau project ini itu tidak bisa diperdagangkan atau tidak akan tersedia di beberapa negara. Contohnya di Afghanistan, Albania, Belarus, Burundi, Burma, Kanada, China, Democratic Kongo, Republik Kongo, Utopia, kemudian Ethiopia, sorry, Junia Bissau, Papua Nugini mungkin ya, Papua Nugini. Terus juga Iran, Irak, Japan, Korea Selatan, Libya, Makedonia, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, Sudan, Amerika Serikat juga masuk teman-teman. Waduh, nggak bisa diperdagangkan di Cina, nggak bisa diperdagangkan di Amerika Serikat. Lalu gimana orang bisa menyerap likuidasinya kalau exchange-nya ini nggak bisa di dipakai di negara-negara besar tersebut? Ini adalah exchange-nya teman-teman. Bentar, ini gimana cara pakainya? Nah, ini ada beberapa koin yang bisa diperdagangkan di sini seperti di Ethereum, USDC, USDT, kemudian WISE, DAI. Jadi ini semacam koin Ethereum gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan perdagangan. Tentunya ada beberapa file yang teman-teman apa namanya, file ya inilah pair yang bisa teman-teman pakai. Apakah itu teman-teman pakai USDC atau teman-teman pakai apa untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ada juga transaksi bridge antar antar network ya. Kalau teman-teman misalkan mau transfer koin dari blockchain Ethereum ke Binance, itu bisa juga dilakukan oleh platform ini. Caranya gimana ya teman-teman? Harus koneksikan dia sama MetaMask. Karena ini sepertinya project yang berbasiskan atau bergerak di blockchainnya Ethereum. Lalu kalau dari Twitter, mereka nggak terlalu rame teman-teman. Aku perhatikan terakhir kali dia nge-tweet itu di tanggal 20 berapa nih? 26 Juni ya. Setelah itu dia nggak ada lagi berita, nggak ada lagi apa namanya, tweet yang mereka keluarkan ya. Dan juga engagementnya juga yang lihat itu nggak terlalu banyak, hanya 651 orang saja. Jadi bisa dibilang sepi banget guys. Ini untuk tokenomiknya ada 10% untuk early investor dan 90% lagi untuk ekosistem fundnya. Mari kita coba cek dia di mereka punya ini ya, swap apa namanya, Etherscan teman-teman, atau trackernya. Kita lihat di bagian holder ada 90% atau sekitar 9 miliar koin yang dalam posisi di dead wallet atau dalam posisi di burn. 90% di burn guys. Ini datanya ya. Dan tidak pernah ada pergerakan sama sekali. Artinya adalah minat orang terhadap proyek ini sangat-sangat sedikit. Kemudian dia dimiliki oleh beberapa pemilik wallet seperti ini, punya sekitar berapa, 300 juta. Ini sepertinya internal deh. Internal yang menyimpan custody daripada project swap ini, Titan Swap. Itu nggak kemana-mana, karena tadi kalau kita perhatikan dari CMC, dia yang beredar itu cuma 90 juta saja. Jadi kalau ada 300 juta berarti ini masuk dalam ekosistem yang dimiliki oleh eh, ya governance-nya ya, atau yang dimiliki oleh developernya. Jadi rasanya sih yang punya paling banyak itu yang ini ya, karena dia punya sekitar
berapa nih? 88 juta koin. Kalau kita lihat dari kepemilikan wallet ini itu terus melakukan distribusi. Distribusi terakhir di 2020 jual sampai sekarang terus berkurang ya, teman-teman. Jadi menunjukkan bahwa holder paling atasnya pun itu melakukan penjualan. Lalu gimana untuk pergerakan dari chart Titan? Kalau kita perhatikan dari chart KuCoin, dia pertama kali listing sampai sekarang itu terus mengalami penurunan. Bahkan penurunannya makin lama makin tinggi volumenya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya minat investor terhadap proyek ini sangat-sangat kecil. Menurut saya wajar, dari segi Twitter mereka nggak terlalu aktif, kemudian dari perdagangan mereka hanya bisa diperdagangkan di beberapa negara, jadi ya sangat-sangat minim lah teman-teman. Maka kalau harganya merosot turun seperti sekarang berada dalam all time low itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau harganya sekarang sih ada di kisaran 0,02 dolar ya. Ini kalau dirupiahkan bisa nggak ya pakai rupiah IDR. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang trading di Indodax, teman-teman belinya di Indodax, mungkin harganya pakai rupiah ya. Kalau kita lihat dari rupiahnya sih untuk Titan ini ada di kisaran 300, sorry 425 ya. Ada di sana dan dia punya level support di kisaran 376. Let's say kalau dia turun di bawah level tersebut 376 itu ya berarti udah sangat-sangat negatif lah teman-teman, karena dia bakalan mencari level-level di bawahnya lagi yang bisa menjadi support. Dari segi volume perdagangan juga nggak terlalu besar, jadi bagi saya sih melihat Titan Swap ini nggak bagus buat investing. Kalau teman-teman udah ada yang kadung nyangkut, mendingan jangan disangkutin lagi, jangan lagi di CE di koin-koin seperti ini. Menurut saya lebih baik cari opsi koin-koin yang cukup menarik seperti ya Bitcoin, itu yang udah pasti besar teman-teman. Teman-teman mau bilang gimana pun Bitcoin naiknya lambat, teman-teman pilih altcoin juga belum tentu teman-teman cuan. Jadi kalau bagi saya sih, kalau teman-teman masih pemula, cari amannya ya cari Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu konsisten, dan kalau ada FUD, Bitcoin juga yang paling tahan terhadap penurunan. Jadi ibaratnya ini dari market kripto yang sangat-sangat berisiko, Bitcoin itu yang paling aman. Kalau kita compare sama yang beresikonya semua itu, jadi kan semua aset kripto itu beresiko tinggi. Tapi dari semua yang beresiko itu Bitcoin yang paling aman. Jadi kalau mau cari yang pasti ya gitu. Lebih baik sih ke Bitcoin aja daripada ke koin-koin yang aneh-aneh yang teman-teman juga belum tentu pelajarin juga, asal beli ya ujung-ujungnya nyangkut. Dan menurut saya sih nggak ada gini sih, kemungkinan dia naik itu kecil banget ya, kecuali memang ada whales yang benar-benar loyal, yang benar-benar mau bakar uangnya berspekulasi untuk masuk ke Titan, ngepa market ya itu bisa jadi, tapi berapa persen sih persentasenya teman-teman. Ya gitu aja sih teman-teman buat Titan Swap, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau dapat update-update terbaru tentang market crypto, silahkan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.